3. Ada surah penampilan Nabi, ada sirah perbuatan Nabi, ada sarirah perasaan Nabi. Apa yang membuat Nabi bahagia, apa yang membuat Nabi sedih, gimana Nabi orangnya sangat menjaga perasaan sehingga paling gak suka menyinggung orang lain atau memberatkan orang lain, membebankan orang lain. Itu namanya sarirah. Kita kalau bisa sampai mengenal sarirahnya Nabi, bukan hanya surah dan sirah. Karena kalau kita nggak belajar sarirah Nabi, jangan-jangan semakin kita mengetahui sunnah Nabi, semakin jadi bikin orang nggak nyaman. Padahal Nabi SAW sendiri dengan sarirah beliau adalah orang yang paling menyenangkan. Mungkin kita wawasan tentang Nabi itu bagus, surahnya kita mencontohkan Nabi itu hampir sempurna, karena nggak ada yang sesempurna Nabi pastinya. Cuman kok nggak bisa bikin orang nyaman? Jangan-jangan kita tahu banget surah, belajar banyak sirah, tapi hampir kurang aware tentang sarirahnya Nabi, perasaan Nabi. Ibadah, dan Allah gak akan repot sama sekali kalau kita minta. Request kita sebanyak apapun ke Allah gak repot sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah gak mungkin, buat Allah juga bukan sesuatu yang berat. Justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh teman-teman. Kayak kita lagi mau jalan, begitu dia mau take off, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan selamat kalau bahasa kita ya. Itu kan belajar bergantung ke Allah. Ke siapa lagi coba kita berlindung, ke siapa lagi kita bergantung, ke siapa lagi kita berharap. Itu bagian dari iman. Jadi makin sering berdoa, kita makin sering belajar gantung, kayak manja gitu ke Allah. Dan emang harusnya kayak gitu. Ya Allah saya ada ini, ya Allah ada itu. Terus saja setiap hari itu laporan ke Allah, dikit-dikit mention Allah, dikit-dikit angkat tangan. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah, itu nggak ngerugiin Allah, nggak ngerugiin Allah. Wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada hambanya lebih dahsyat daripada ingatnya hamba kepada Allah. Lebih duluan. Makanya kalau kita spontan ingat Allah, Masya Allah ini nikmat dari Allah, Allah juga akan spontan lebih dahsyat dari itu ingat kita. Nih hambaku, nih hambaku, nih hambaku. Sehingga ketika Allah punya hadiah untuk hamba-hambanya di muka bumi, kita duluan yang diingat. Kesini dulu sebelum yang lain. Kenapa? Fadzkuruni adzkurkum. Ingat aku ingat kalian. Itu satu. Allah mengingat kita lebih dahsyat. Sehingga tiba-tiba di padang mahsyar nama kita dipanggil Allah. Fulan bin Fulan. Labbaika ya Rabbi. Saya ya Allah, ada apa ya Allah? Langsung Allah datangkan kendaraan cahaya. Kita dijemput oleh malaikat dengan keadaan tersenyum. Kemudian kita dibawa di bawah Zilalur Rahman, naungan Allah yang Maha Rahman. Rahmatan lil alamin. Rahmah itu kasih sayang. Maksud kasih sayang, memberi sayang. Kasih sayang, bukan minta disayangi. Kalau kita nggak punya sayang, berarti kita nggak punya rahmah. Apa bentuk sayang kita? Perhatian. Apa bentuk sayang kita? Perasaan. Apa bentuk sayang kita? Dengan harta. Itu sayangnya. Dan Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang kepada alamin. Arti rahmah dalam tafsiran yang lebih luas, menyelesaikan hajat manusia seluruh alam. Itulah kenapa Nabi Muhammad menjadi orang yang paling mulia. Karena yang diambil bebannya itu bukan satu keluarga Khadijah, bebannya itu bukan satu kota Makkah, bebannya itu bukan cuma orang Arab, alamin. Sehingga Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat engkau menjadi manusia yang paling mulia. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita nggak berharap surga, nggak berharap dibebaskan dari azab neraka, nggak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas, itu istaghna. Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, dah saya mah nggak butuh itu namanya istaghna. Istaghna arti bahasanya merasa nggak butuh, sombong. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah, itu nggak ngerugiin Allah. Sampai Nabi mengatakan, seandainya semua makhluk, semua manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir berkumpul
lalu mereka semuanya meminta kepada Allah kebaikan dan pertolongan, maka Allah memberikan semua permintaan mereka dikabulkan satu persatu sesuai dengan hajatnya, maka semua itu tidak mengurangi kebesaran Allah walaupun sekecil satu tetes air yang dicelupkan dengan ujung jarum ke dalam lautan. Jadi orang yang mengerti agama dalam konteks Islam itu bukan orang yang banyak wawasan agama. Dia belum tentu menjadi orang yang paling fakih dalam urusan agama. Makanya ketika Nabi mengatakan yufaqihu fiddin, siapa orang yang Allah ingin berikan kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia paham agama. Maksud paham agama dalam hadis ini menurut para ulama adalah Allah jadikan agama itu terasa di hatinya. Apa yang Allah halalkan, maka di hatinya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Apa yang Allah haramkan, maka di hatinya menjadi sesuatu yang dia benci. Berarti dia menjadi orang yang paham agama. Kalau dia tahu halal dan haram, tapi belum bisa menyukai dan membencinya, berarti dia belum mengerti agama. Baru tahu agama.